bahwa saya harus menyamar di Indonesia dan harus menyamar, harus meningkatkan ulama-ulama Nusantara. Bangkit sekarang. Karena apa? Saya dididik oleh Abuya Mama Armin Cibuntu. Yos, nanti sudah beres keliling dunia, Asia dan dunia. Kamu nanti tinggal di Jawa Timur, letaknya di Sunan Ampel. Karena ulama-ulama Banten atau ulama-ulama Sunda sudah terkikis, sudah hilang namanya ulama Nusantara. Makanya saya nggak takut, saya menyamar. Kejadianlah corona, saya keliling. Nih saya keturunan Syekh Nawawi. Nih saya keturunan ulama ini, ulama ini. Itu pancingan supaya bangkit Banten, supaya bangkit Madura, supaya bangkit Nusantara itu. Kalau nggak bangkit goblok itu, yang bisa menyelesaikan Wali Songo penerus nanti saya yang menyelesaikan. Saya tobat di dua raga. Saya nggak pandang ini di media apapun, tapi menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan jadi pengacuh, jangan jadi pengacau di Ibu Pertiwi ini, di negeri Indonesia ini. Bagaimana duriah ini durinya ini? Kita ngaji duriah pun belum becus. Duriah apa? Quran dengan hadis sudah dipakai tamen, bukan dipakai ibadah, tapi dipakai untuk kecelakaan diri pribadi. Gak ada keturunan Syekh Nawawi jadi ucing, itu pancingan supaya keluarga besar Syekh Nawawi bangkit. Di situ sesepuh di Banten banyak disebut Sunda ngahiji. Yuk orang hiji ke atas Sunda, tanpa Sunda nggak ada Jawa Tengah. Jawa Tengah nggak mungkin ada Jawa Timur. Disitulah ada tim disebut NU, betul nggak? Dibongkar saya kuaing nama. Orang saya nggak diakui nggak apa-apa. Berarti tidak mengakui adanya Abuya Mama Armin. Makanya makomnya, keluarganya semua diam. Di maupun keluarga besar diam. Karena saya bilang begitu, keluarga maupun datang ke pondok pesantren unik Nusantara Pancasila. Tabayun silaturahmi. Oh ini jadi saudara, bukan jadi memecahkan belah. Betul nggak? Akhirnya keluarga Syekh Nawawi bangkit, keluarganya Syekh Nawawi bangkit, keluarganya Ki As'ad bangkit. Itu apalagi keluarga besar Hasan Cipo bangkit semua. Nggak usah takut selagi hidup Gufron. Nah saya tugas dari Abuya Mama Armin Cibuntu. Berat bagi saya amanah ini. 40 tahun saya musafir, keliling, sampai ditugaskan segalanya. Harus diam di Jawa Timur, dihina, dicaci maki, di apapun saya diam. Nunggu waktu yang tepat. Kejadianlah kejadian di Indonesia, baru itu Gufron muncul. Kenapa? Tugas dari guru. Kenapa itu? Karena Torekoh pun sudah hilang. Karena Duriah Wali Songo hilang, NU pun hilang. Itu harus tanggung jawab ulama Nusantara. Oh saya nggak diaku di Banten, nggak apa-apa. Siapa-siapa yang memancing Syekh Nawawi, semua ulama-ulama Nusantara dipancing supaya bangkit. Ternyata alhamdulillah pancingan saya bangkit semua. Betul atau tidak? Kalau ke saya Suudon nggak apa-apa, berarti Suudon ke Abuya Mama Armin. Loh, nasabnya Gufron di mana? Kalau kamu pengen tahu nasab saya, mungkin anaknya Prabu Siliwangi yang ada di Nusantara. Saya yakin bangkit. Karena Indonesia ini sudah diacak-acak. Diri saya aja Rohman Rohim doa bersama diacak-acak, nggak percaya kepada dirinya, mendoakan siang dan malam, dihiraukan. Sholat malam TNI Polri semua yang ada di negeri Indonesia, Asia dan dunia didoakan tiap hari, nggak dihiraukan. Oke, kata saya. Tapi saat ini, maaf, Gufron harus membangkitkan anak bangsa, harus membangkitkan kiai kampung, harus membangkitkan Pancasila, harus membangkitkan Indonesia, NKRI, lambang merah putih, betul nggak? Mereka, saya ini kalau nggak ditugasi oleh Abuya Mama Armin, buat apa? Dibayar enggak? Capek-capek, enggak saya molor, Dima, Tedung, ya. Tedung, toju-toju, Dina, biarpun orang Sunda bisa bahasa Madura, betul nggak? Agel. Bangkit sekarang, nggak usah molor, bangkit. Kenapa? Ini sudah diakui itu dan ini. Bahkan NU pun mengakui, betul nggak? Hati-hati sekarang. Ulama-ulama Nusantara nggak tidur, biarpun itu mati, tapi bangkit hati nurani kepada anak cucunya. Kalau kita menjaga makom wali Allah, berarti jadi penjaga makom wali Allah, itu termasuk jihad apa enggak, Abuya? Termasuk jihad fisabilillah apa enggak? Orang menjaga ibu bapak aja, menuntun itu ibu bapak, sama juga menjaga makomnya wali, makomnya ulama. Kenapa? Karena kita dilahirkan oleh ibu dan bapak. Kalau takdim kepada ibu dan bapak, berarti kamu jihad fisabilillah. Makanya kalau ada orang tua, kamu punya orang tua, masih ada, coba kumbah, minta maaf lahir batin dunia wal akhirat kepada kedua orang tua. Itu penting. Sama, kita bagaimana menjaga wali? Bisa, nggak usah nongkrong di tempat makom wali, di rumah pun bisa. Al-Fatihah, ya, para malaikat, para nabi, para rasul, para wali, para sahabat, wah semua diborong. Al-Fatihah, kan enak. Kan itu sama, menjaga dan terjaga, betul nggak?
Kita ini punya penyakit itu sebetulnya bukan di badan, di hati. Apalagi tembus kepada ruh. Bagaimana penyakitnya? Paling parah, penyakit suhudon. Bagaimana mengobati supaya tidak hasud, dengki, jail dan sebagainya? Gampang, mudah, istighfar. Sebelum istighfar, minta maaf lagi kedua orang tua. Bagaimana makom fana itu Abuya? Makom fana. Jadi kalau makom panah itu jangan punya rasa keliling. Kok bisa keliling? Ngaku wali tapi wali keliling. Disebut wali tur, wali uret-oret, wali bujui, wali menggegerkan. Wali itu berani menyelamatkan umat. Dimanapun itu seorang wali berarti sudah fana. Apalagi wali tuwawa. Apa tuwawa? Nyanyatu nyamawa. Bahaya itu. Jadi orang fana itu udah los. Cinta kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada guru, dan cinta kepada kedua orang tua. Itu yang fana. Makanya banyak sekarang wali keleleran. Iya, padahal wali Nusantara nggak keleleran. Ada tertentu, tertib, santai, nggak mengaku, wah ini seorang wali, seorang ulama. Enggak. Di Garut banyak ulama. Di tataran Sunda, tataran Jawa Tengah, Jawa Timur, di Nusantara, ulama. Bahkan ulama nyangkul, padahal itu seorang wali. Betul nggak? Nggak ngenceleng nggak? Benar-benar fana itu. Kalau ini mah bukan fana, fanatik. Bahaya itu. Ya, makanya kita perlu disapu sekarang mah, dibersihkan. Di Kesultanan Banten itu juga terkotak-kotak. Kiranya Abuya bisa mendamaikan Kesultanan Banten yang terkotak-kotak atau terpecah belah. Makanya saya ditugasi oleh Abuya Mama Armin Cipuntu. Biar ulama Nusantara keturunannya jangan sampai berkotak-kotak. Tetap kalau kita megang sejarah, sejarahlah disitulah ada sanatnya. Kalau kita megang Quran, masa Quran di kotak-kotak? Nggak bisa. Quran dari Bismillahirrahmanirrahim. Malu atuh. Nah seperti saya ngaku-ngaku orang Banten. Loh, tanpa Prabu Siliwangi bisa jadi Banten? Bisa jadi Cirebon? Bisa jadi Nusantara? Hilang tanpa kerana itu siapa? Prabu Siliwangi. Kalau berkotak-kotak di tempat manapun, di keraton-keraton pun berkotak-kotak. Kapan bisa menyatukannya? Hanya satu. Betul-betul takdim kepada Indonesia, Pancasila, Merah Putih, NKRI. Saya yakin suatu saat Indonesia bersama dan bersatu kembali. Berat, makanya saya dikasih tugas Mama Armin jadi intelijennya ulama. Coba, kok bisa begitu? Intelijennya ulama, Jombang loh. Pemilihan muktamar di Jombang karena saya suruh jadi intel. Akhirnya kisruh harus disatukan lagi, bisa bersatu kembali. Fakta Amsor di Jogja, begitu begini segala macam harus disatukan. Udah mau pecah lagi, disatukan lagi. Waktu pemilihan di Jogja. Buya mohon izin, saya pernah ziarah ke makom Mbah Priuk, tapi di situ ada yang menjegal. Hukumnya gimana orang yang menjegal orang yang ziarah? Kalau kita dijegal, berarti dia bukan cinta kepada tanah air, cinta kepada pribumi, cinta kepada yang ada di makom itu, wali-walinya Allah. Suatu saat Mbah Priuk pun bisa kebongkar. Kenapa? Siapa isinya Mbah Priuk? Karena di situ banyak orang mengaku-ngaku, tetapi yang aslinya Mbah Priuk. Siapa jadi Mbah Priuk? Tugasnya apa? Perjalanan siapa? Dan jalurnya kemana? Kita harus tahu. Semua yang ada di Nusantara harus perlu diluruskan dan ditingkatkan kembali. Jangan sampai terendam. Syekh Asnawi pun terendam. Siapa yang membangkitkan? Nanti dicemburukan lagi saya. Harusnya orang Banten, orang Sunda, orang Jawa Tengah, Jawa Barat, atau Jawa Timur yang ada di Indonesia, adanya Gufron itu bangga sebetulnya. Bukan ngutak-ngutik, bukan menghancurkan. Saya di depan Panglima Kapolri siap saya menjadi tumpalnya Pancasila. Saya di depan dunia, di depan Asia dan dunia Indonesia. Siap saya menjadi penjaga gawang neraka. Bukan jadi pengecut, bung.